Selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, Sore. adik-adik, para auditor, para mahasiswa, dan saudara-saudara sekalian yang tertarik atas perkembangan dunia persawitan di Indonesia. Kami dari RPOI ini telah mengadakan podcast ini sudah mencapai 28 episode dengan total episode 56. Ini adalah episode yang ke-29 dan kami telah menginterview beberapa orang-orang penting di dalam persawitan Indonesia ini. Kita telah bicara dengan GAPKI yang diwakili oleh Pak Fadil Hasan. Kita juga bicara dengan APROBI yang diwakili oleh Pak Catra. Kemudian kita juga bicara dengan Asosiasi Petani yaitu Pak Gulat Manurung. Kami juga bicara dengan beberapa expert, antara lain expert mengenai WTO yaitu Bu Pratnya, expert mengenai pertanian yaitu Pak Herdrajat. Juga kami mengundang beberapa lembaga sertifikasi dan mereka-mereka yang terkait juga dengan kebijakan luar negeri. Nah, sore ini saya mengundang Pak Rapolo Huta Barat. Beliau ini dulunya Sekretaris Jenderal dari Asosiasi Produsen Oleokimia Indonesia. Sekarang beliau menjadi ketua asosiasi dari organisasi yang sama. Oleokimia ini di Indonesia ini sudah cukup lama ya Pak ya? Betul, Bu. Sudah dari tahun 2095 ya. Tahun 19. Saya sampai kenal betul dengan ketuanya yang sebelumnya Pak Kris Hadi Subroto. Kemudian saya juga mengikuti beberapa perkembangan dari Oleokimia Indonesia ini, dan sepertinya Oleokimia Indonesia ini tetap maju dan tetap bergerak ke arah pasar yang lebih baik. Nah, kita bersyukur bahwa kita tidak hanya mengekspor CPO atau minyak goreng, tapi juga kita mengekspor beberapa produk dari sawit ini. Seperti kita ketahui, produk-produk yang kita ekspor ini diberi hambatan ekspor sedemikian rupa oleh negara pembeli dengan tujuan bahwa mereka tentu saja tidak mau pasar mereka dikuasai. Hari ini saya mengundang Pak Rapolo Huta Barat. Beliau ini adalah seperti saya katakan tadi adalah ketua asosiasi Pak ya? Sekjen. Sekjen Asosiasi Apolin. Dan beliau ini tamatan dari IPB, yaitu magister program studi agronomi Pak ya. Betul. Dan Bapak ini sudah cukup lama, mula-mula Bapak menjadi direktur eksekutif kakao ya Pak ya? Bukan, di sektor industri sawit juga. Bukan. Sektor industri sawit juga ya. Kita sering ketemu waktu di Departemen Pertanian. Ya. Oke, Pak Rapolo, silakan Bapak mengenalkan diri Pak. Ya, terima kasih Ibu Rosdiana Soeharto selaku Chief daripada Responsible Palm Oil Initiative atas nama Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia. Berterima kasih pada kesempatan ini kami diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang industri ini. Nama saya Rapolo Huta Barat selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia. Ketuanya siapa Pak? Pak Norman Wibowo. Norman Wilmar? Iya. Iya. Tapi Bapak jadi sekjen sudah berapa lama Pak? Tahun kedua. Jadi saya pernah memang jadi ketua itu dari 2017 sampai 2023. 2 periode. Nah, atas kesepakatan rapat nasional saya diminta untuk menjadi sekjen 2023 sampai 2026. Sekarang itu anggotanya berapa Pak? Saat ini tahun 2023-2024 jumlah anggota Apolin itu ada 13 perusahaan. 13 perusahaan. Dari 95 itu tahun 1995 hanya ada 6. Ingat saya ya, 95 itu ingat saya 5, padahal 6 ya Pak ya? 6 Bu. Jadi saat ini sudah 13, tetapi di luar anggota Apolin juga sebenarnya ada industri sejenis. Kita memang sudah minta himbau supaya
mereka bisa bergabung menjadi anggota, tapi mungkin pada kesempatan berikutnya barangkali. Jadi ada sekitar 7 lagi. Jadi total di Indonesia itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ada sekitar 20 perusahaan di Indonesia. Oh, sebetulnya kalau kita bicara biodiesel itu juga sebetulnya kan oleh kimia, Pak ya. Berdasarkan HS Iya. produk ya. Iya. Tapi bidang penggunaannya memang khusus untuk energi. Oke, jadi sekarang Pak, yang lama itu masih bertahan tidak? Seperti Sumiasi segala itu masih bertahan? Masih, jadi Sumiasi, Cisadane Raya, Musimas, Soci itu adalah merupakan founder daripada pendirian Apolin ini. Masih beroperasi dan kami kira kinerjanya juga cukup baik. Kalau Sinarmas punya berapa pabrik dia? Ada 2, tapi afiliasi. Yang pertama kan Socimas, kemudian mereka ada kerjasama sama Spanyol, Cepsa, itu Energi Sejahtera Mas. Kemudian kalau Wilmar punya berapa? Wilmar Nabati Indonesia. Satu saja? Iya, satu saja. Kalau nggak salah biodiesel dia punya lebih dari 3 ya? Mungkin 4 atau 5. 4 atau 5 ya, ingat saya Pak Catra bilang begitu. Ya. Cukup menguasai ya, ya Pak ya. Jadi sebetulnya Pak, di biodiesel di Indonesia ini pada umumnya kan diekspor sih Pak ya? Apa penggunaan dalam negeri? Mandatori dalam negeri. Mandatori dalam negeri. Kalau biodiesel ya Bu. Biodiesel maksud saya apa? Oleochemical. Oleochemical ya. Nah, untuk produk oleochemical itu berdasarkan HS produk disepakati oleh anggota ada 15 HS Bu. Ya. 15 HS dan itu bisa diakses ke BPS. Baik data volume ekspor maupun nilai ekspornya. Nah, hampir 90% semua yang diproduksi dari 13 perusahaan tadi itu ditujukan untuk pasar ekspor. Terutama untuk pasar Tiongkok, pasar India, Uni Eropa, Timur Tengah, dan kawasan lainnya. Terus kalau untuk penggunaan dalam negeri seperti deterjen, kemudian sampo, odol, segala macam itu, apakah di bahan bakunya diproduksi oleh anggota Apolin atau tiap pabrik bikin sendiri? Untuk bahan baku household tadi, sabun mandi, deterjen, dan lain sebagainya untuk keperluan rumah tangga, itu diproduksi oleh perusahaan anggota Apolin, dan itu nanti akan digunakan oleh industri berikutnya yang memproduksi sabun, mandi maupun batangan dan cair maupun untuk deterjen, sampo dan lain-lain. Nah, kalau Unilever dia membeli dari Indonesia atau membuat sendiri? Salah satu anggota kami dari 13 itu adalah Unilever Oleochemical Indonesia. Mereka berlokasi operasinya di kawasan ekonomi khusus Semangke, Sumatera Utara. Memang itu dedicated. Oh, dia sekarang punyanya di Semangke. Iya, betul. Dan itu memang dedicated untuk lingkup besar bisnis Unilever seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Oh, dan seluruh dunia sekalian. Jadi mereka produksi dan juga diekspor untuk keperluan internal global Unilever. Nah, sekarang kalau dibandingkan dengan Malaysia, produksi kita lebih tinggi atau bagaimana Pak? Dari sisi kapasitas produksi kita Indonesia tahun 2023 itu kapasitas kita 11,76 juta ton per tahun. Malaysia itu update yang kami peroleh terakhir itu di sekitar 2,5 juta ton per tahun. Jadi kita memang hampir 4 kali lipat lebih besar dari Malaysia. Nah, waktu saya ikut CEPA, Pak ya. Saya waktu CEPA itu kita membahaskan masalah anti dumping ya, yang terkait kepada oleochemical. Saya pernah ingat waktu saya ke Jerman tahun 2015, Pak ya. Di situ ada pabrik yang besar sekali, pabrik biodiesel punya Indonesia. Oleochemical maksud Ibu? Ya, oleochemical itu masih ada apa enggak ya? Ya, jadi
sebelum ke yang hambatan dagang tadi, Bu, jadi 13 perusahaan anggota kami ini hampir di seluruh negara punya trading house yang merupakan perpanjangan daripada pemasaran produk-produk mereka. Jadi anggota kami juga ada beroperasi di Jerman sebagai perpanjangan daripada trading house-nya. Itu siapa Pak anggotanya? Yang di Jerman itu Ecogreen Oleochemical, Musimas juga ada, kemudian Wilmar juga ada perwakilannya, dan hampir semuanya lah, Bu. Ya, yang saya ingat itu yang waktu saya pergi ke Jerman itu pabriknya itu punyanya Salim, dibeli oleh Lautan Luas. Ya. Pabriknya besar benar Pak. Apa itu masih berproduksi Bang ya? Saya kira masih, Bu. Dan dia di depan halamannya itu ditanamin rapeseed sama dia. Masih ya. Tapi memang tidak menjadi anggota Apolin. Karena itu mungkin mereka menjadi member industri oleo di Uni Eropa. Nah sekarang Pak, saya selalu biodiesel aja. Oleochemical ini kita ini Pak, kalau ingat saya pada tahun 2010 itu kita ini kan sangat tergantung kepada pasar Hong Kong gitu ya. Taiwan atau Hong Kong, saya masih ingat ngomong sama Pak Kris. Sekarang apa kita tidak lewat sana lagi tapi langsung? Betul, Bu. Jadi semua anggota kami ini langsung melakukan pemasaran ke negara-negara tujuan ekspor mereka masing-masing. Tentu dengan trading house tadi. Dan itu diproduksi oleh anggota Apolin itu berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh customer. Sebagai contoh misalnya, Bu dan Bapak Ibu sekalian, misalnya glycerin pharmaceutical grade. Antara produsen A dengan produsen B, pharmaceutical untuk glycerinnya itu bisa berbeda-beda. Jadi demikian juga untuk kebutuhan yang lain. Jadi memang memasarkan produk oleo ini adalah berdasarkan tailor-made. Tidak produksi massal misalnya seperti margarin, minyak goreng. Sangat spesifik memang. Jadi sesuai dengan permintaan pembeli lah ya. Persis. Waktu kita ke India itu tahun 2000 berapa ke India itu? 2017 nggak ya, apa 2016 lupa saya. Itu kan Goodrich juga kan bikin Pak ya, Oleokimia itu dia itu produksinya kalau tidak salah glycerin itu yang high grade ya. Iya. Besar sekali itu punyanya Goodrich itu. Nah, saya pikir Goodrich itu mungkin juga mensuplai ke Unilever itu. Mungkin di pasar internasional barangkali bisa terjadi. Ya. Jadi sebetulnya banyak juga, kalau di Jepang jelas banyak sih Pak ya. Ya, tapi bukan dari palm oil ya, dari macam-macam ya. Nah, yang anggota kami yang joint venture dengan perusahaan Jepang itu Apical Kao Oleochemical. Apical itu kan punyanya si Pak ya? Apical Group. Ya, Apical Group ini punyanya Asianagri. Ya, Asianagri. Jadi, nah, mereka kerjasama Bu dengan Kao Jepang, dan mereka produksi dalam negeri memang khusus untuk kebutuhan di pasar Jepang. Nah, sekarang paling besar pasar kita itu di mana, Pak? Secara volume yang paling besar Tiongkok atau Cina, kemudian India, lalu Uni Eropa secara keseluruhan 27 negara, kemudian Timur Tengah dan Afrika. Terutama untuk Afrika itu Afrika Selatan dan Mesir. Apakah bahan baku yang dibeli untuk membuat oleokimia ini, Pak, Apolin mempunyai persyaratan tertentu? Tidak ada, Bu. Tapi memang bahan baku utama yang digunakan oleh seluruh industri oleo di Indonesia itu berbasis minyak inti sawit dan sedikit minyak kelapa. Jadi bilangnya, saya ingat Pak Kris pernah cerita di pulau apa ya, mereka itu menanam kelapa untuk oleokimia ya? Bisa jadi, Bu. Di pulau apa dekat Riau itu? Pulau Sambu barangkali. Ya, nah, itu memang sentra produsen kelapa.
Jadi bahan bakunya kebanyakan dari macam-macam tempat loh gitu ya. Ya, yang memproduksi kelapa sawit, terutama yang minyak intinya nanti diolah untuk bahan baku oleochemical ini. Nah, kalau sekarang Pak ya, ini kan sedang rame-ramenya ini Pak ya. Sawit ini kan dituduh macam-macam ya. Ya kadang-kadang saya berpikir dituduh ini mungkin juga banyak benernya seperti tidak gitu ya. Jadi seperti masalah lingkungan ya Pak ya. Ya. Nah, masalah lingkungan itu kita kan seakan-akan kita ini dipojokkan sedemikian rupa sehingga orang tidak mau beli, ya Pak ya. Jadi kemarin ada Pak Presiden bilang semua lagi kita tanam sawit saja, lahan kita ini kita tanam sawit saja. Kalau data yang saya dapatkan dari KLHK itu ada sekitar 9 sampai 11 juta hektar tanah yang sebetulnya dia tanah yang degraded ya Pak ya, tanah yang sudah rusak gitu. Ya. Nah kalau EU biodiesel, aturan EU biodiesel atau EU Ya. biodiesel nih Pak, Ya. aturan EU biodiesel red 2 itu Pak, memang kita itu diminta untuk menanam di tanah yang terdegradasi. Ya. Kalau tidak menanam di tanah yang terdegradasi, maka kita kena hambatan ekspor macam-macam. Dan kemungkinan, dan pada tahun 2030 ini kan akan phase out, ya Pak ya, biodieselnya. Karena bahan bakunya itu yang mereka tidak bersedia membeli lagi ya Pak ya. Memang kalau kita lihat di perdagangan ini memang aneh. Jadi masalah-masalah environment itu dijadikan trade barrier ya Pak ya. Sebetulnya masalah environment harusnya di WTO itu ada perjanjian sendiri gitu ya. Tapi di WTO kan tidak ada perjanjian environment. Jadi perjanjian environment itu ada dikaitkan kepada penerapan TBT, technical barrier to trade. Jadi teknisnya yang kena ya. Nah sekarang kalau saya yakin sebagian besar oleokimia ini mereka membeli bahan baku tidak melihat di mana dia diproduksi dan lain-lain Pak ya. Jadi para produsen anggota Apolin ini juga tentu sangat memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Nah, semuanya harus punya sertifikasi ketertelusuran supaya bisa comply dengan apa yang diminta oleh pasar global. Jadi dalam hal pengadaan bahan baku, semua anggota Apolin itu memperhatikan ketertelusuran aspek lingkungan dan aspek keberlanjutannya. Karena memang juga kebutuhannya tidak terlalu besar. Ya. Kalau minyak inti itu kan hanya sekitar 10% dari CPO kita. Dan itu pun tidak semuanya terserap untuk kebutuhan dalam negeri karena memang kapasitas olah kita yang masih terbatas. Karena saya membaca di beberapa jurnal mengatakan bahwa oleochemical ini sampai sekarang belum terkena klaim lingkungan, ya. Betul. Padahal bahan bakunya sudah terkena klaim lingkungan, ya Pak ya. Ya. Apakah itu si palm kernel, apakah itu CPO, itu kan sudah terkena klaim lingkungan. Nah kalau kita lihat sekarang lingkungan ini kan makin hari beban itu makin besar. Nah kalau kita lihat karena oleochemical mengambil bagian akhir dari suatu produksi perkebunan ya, jadi dia sudah menjadi CPO, dia sudah menjadi minyak itu minyak apa namanya? Inti. Minyak inti, maka yang di belakang ini kan sebenarnya tidak terlihat ya Pak. Yang kena, yang terlihat ke sana itu adalah apa namanya yang langsung seperti minyak goreng apa ya. Nah sekarang kan keluar peraturan baru yaitu apa namanya EU deforestation apa ya, EU deforestation and forest degradation free products. Nah di sana terkena beberapa produk oleokimia. Nah padahal ketentuan ini sangat complicated ya Pak ya. Jadi kalau kita sekarang Indonesia ini kan orang itu kan kalau bicara kan ketelusuran, nah apa sih ketelusuran?
Oh, kan kita harus tahu. Nah, kalau yang kita pengertian kita selama ini kan ketelusuran itu, ini ada supply chain. Nah, dari supply chain ini semua bisa ditelusurin gitu kan Pak ya, oleh kita. Sedangkan kalau peraturan yang baru dari EU ini, kita harus tahu lokasi kita itu di mana. Ya, geolocation. Geolocation itu. Geolocation ini nanti dia cek melalui satelit dia. Betul. Ya Pak. Nah, sekarang berarti hambatan-hambatan perdagangan ini sekarang sudah merambat kepada oleokimia yang sebelumnya kan hanya sampai biodiesel kan Pak ya. Nah, Betul. jadi kita juga harusnya si produsen oleokimia ini harus memegang yang namanya due diligence report. Nah, due diligence ini ketelusurannya menggunakan geolocation. Di samping itu ada 8 ketentuan Indonesia yang perlu diterapkan dan perlu diketahui bahwa 8 ketentuan ini diterapkan. Antara lain bahwa setiap orang kebun itu harus punya legalitas. Kemudian ada human right. Kemudian ada Ada penduduk asli sekitar. Ya, penduduk sekitar dan penduduk adat ya Pak ya. Kemudian ada pernyataan anti korupsi. Kemudian harus juga menerapkan yang namanya FPIC, Free Prior Informed Consent. Nah, Indonesia ini kalau saya lihat legalitas kita susah, ya Pak. Kemudian human right kita menerapkan juga nggak jelas. Orang-orang dikontrak 3 bulan terus nanti diistirahatkan, dibilangin dia minta berhenti, dia kontrak lagi. Padahal kan tidak boleh itu kan Pak ya. Kemudian yang sebetulnya yang tanah adat itu yang mana? Definisinya orang itu harus menerapkan adatnya di tanah itu. Jadi seperti orang kubu. Orang kubu kan tanah adat dia betul-betul praktekkan anunya dia di sana kan Pak. Tapi tempat lain kan sudah campur-campur kan Pak ya. Nah, waktu itu saya pergi ke Kalimantan Tengah, saya bicara sama siapa gubernur dulu tuh? Teras Narang. Saya bilang, Pak Teras, kenapa Anda tidak keluarkan SK Gubernur bahwa tanah adat itu adalah ini. Sekarang orang adat ini dengan orang adat ini udah pada kawin, jadi udah campur, dia bilang. Jadi saya nggak berani ngambil resiko itu, gitu kan. Kemudian pihak ketiga itu kan harusnya di kita ini kan NGO, ya. Kalau menurut perjanjian internasional itu harusnya NGO. Di kita ini kan NGO nggak boleh terlibat. Kalau terlibat pun malah dipecat. Terus bahwa kita harus punya aturan korupsi dan kita harus berada pada tingkat yang tidak terlalu tinggi lah korupsinya gitu Pak ya. Nah, ini bagaimana jadi kalau kita harus menerapkan ini semua? Jadi sebenarnya dari pemikiran kami sebenarnya tanpa ada hambatan dagang EUDR dan lain sebagainya, sebenarnya Indonesia atau negara kita ini sebagai negara yang berdaulat semestinya punya basis data yang akuntabel. Contoh yang sederhana misalnya dalam menghadapi EUDR ini, kan yang terkena ada 6 komoditi itu, sektor perkebunan. Semestinya pemerintah membangun platform untuk mengakomodasi data, misalnya data petani berdasarkan nomor induk kependudukan. Dengan data ini kan tahu kita di mana lokasi kebunnya, berapa luasnya, umurnya berapa tahun, misalnya untuk kelapa sawit, kakao, dan lain sebagainya. Kemudian produksinya dijual ke industri apa, berapa jumlahnya. Baru kemudian di dalam platform itu bersambung lagi, yang mengolah ini juga berapa dari produksi internalnya, berapa yang dibeli dari perusahaan lain, berapa yang dibeli dari petani, diolah menjadi apa, berapa jumlahnya, diekspor berapa, dijual dalam negeri berapa. Contoh yang paling simpel yang sehari-hari bisa kita gunakan misalnya seperti M-Banking atau mobile banking. Itu kan hanya satu kali kita apply, tetapi kita bisa melakukannya kapan saja, di mana saja,
ada recordnya apakah kita store, kita transfer, kita bayar, dan seterusnya. Sehingga platform ini menjadi generate bagi industri maupun petani sehingga data itu bisa akuntabel. Nah, dengan ini kita bisa menunjukkan ke dunia bahwa kami punya basis data yang akuntabel. Sehingga apa yang dipersyaratkan oleh pasar tadi bisa kita penuhi. Tanpa basis data yang kuat, rasanya kita sangat sulit untuk melakukan perundingan ataupun negosiasi dagang. Saya kira itu, Bu. Nah, inilah Pak, diskusi mengenai data ini saya itu betul-betul kelabakan, Pak ya. Jadi di dalam negosiasi biodiesel gitu Pak ya, RED 2 itu kan data kita dari tahun 2019 16 juta hektar sampai dengan tahun 2025 16 juta hektar terus Pak ya. Jadi waktu negosiasi SEPA itu di dalam perjanjian EU RED 2 itu, biodiesel itu, katakan bahwa Uni Eropa akan mengupdate data karena kita ditentukan sebagai high ILUC. Di situ kita melihat bahwa Uni Eropa membuat data itu berdasarkan menurut pengakuan orang KLHK itu data FAO. Padahal data FAO datangnya kan dari kita. Yeah. Nah, data yang dikeluarkan Uni Eropa untuk Indonesia beda dengan data yang dikeluarkan oleh KLHK. Dan itu harus diupdate pada tahun 2021. Jadi si EUDR ini setelah negosiasi masih ada updating data. Nah, yang updating data ini belum selesai. Nah, waktu negosiasi, saya bilang, saya berjanji sama dia, saya akan kasih data Indonesia sama kamu. Kira-kira kamu mau nerimanya apa tidak? Oh, bagus, dia bilang, jadi masukan. Terus saya balik, saya bicara sama Pak Petrus, sama Pak Gede, kita cari data ini. Muncullah data itu, Pak. 18 juta hektar. Itu dari KLHK. 18,685 juta, 86,5 juta hektar dari tahun 2020 sampai kepada tahun 2022. Berarti dalam 1 tahun naiknya 1 juta hektar. Nah, kemudian saya aturan yang dikeluarkan oleh RED 2 itu, saya ingat betul itu satu negara untuk sawit hanya boleh berkembang sawitnya itu 100.000 hektar per tahun.